Aku ingin tahu banyak cara membudidayakan ikan, khususnya ikan-ikan perairan Kalimantan. Di Balai Budidaya Air Tawar Mandi Angin inilah sebagai pengelola teknis pemerintah untuk membudidayakan ikan dari indukan sampai pembesaran bibit. Ya Dul, ini kolam jelawatnya, tolong periksa ikannya. Oh ya Pak. Ya. Kolam yang kami jaring ini adalah kolam indukan ikan jelawat. Disinilah indukan jantan dan betina dikawinkan secara alami. Ikan dengan nama latin Leptobarbus weveni ini merupakan ikan asli Indonesia yang tingkat populasinya mulai menurun. Kami memeriksa indukan betina satu persatu yang sudah dapat dipecahkan hari ini. Lihat di sisiknya dulu, Dul. Oh ya udah Dul, ini mata Dul. Ya, mata-mata Dul. Ya. Satu lagi lah cari Dul. Ini sudah? Oh ya Dul, matang Dul. Oh ya, matang Dul. Sudah dua aja Dul. Nanti kita bawa ke pemijahan sana Dul. Oh, kolam Dul. Ayo Dul. Yang lain dilepas aja nih, kolam udah nih. Ayo. Indukan siap dipijahkan memiliki perbedaan warna yang mencolok lebih terang dan adanya pembekakan di sekitar kloakanya. Keluarga ikan cana yang paling populer dikonsumsi oleh masyarakat adalah ikan cana striata atau disebut dengan nama ikan haruan atau ikan gabus. Ikan haruan banyak dijadikan olahan karena lezat rasanya. Sebagai predator rawa air tenang, ikan haruan memiliki sisik yang rapat dan juga tebal. Harus ekstra keras saat membersihkan bagian luar kulit ikan. Ekor dan sirip atas juga harus dibuang karena tajam. Oh ya. Kemudian aku cuci, menghilangkan darah dan lendir lainnya dengan air yang bertekanan untuk proses pencucian lebih mudah. Bu, ini Bu ikannya yang udah disayang Bu. Masukkan ke dalam. Oh. Tekstur daging ikan haruan agak kenyal, sehingga harus dikukus sekitar 1 jam untuk menjadi lebih lunak dan mudah diproses. Daging tidak terlalu tebal dan memiliki tulang duri yang sangat banyak dibanding ikan air tawar lainnya. Kami terus memisahkan tulang dan duri dari daging yang lembut. Kadang duri terselip di antara daging dan tidak terlihat. Sudah selesai, bawa ke dalam ke blender. Oh, ya Bu. Bu, ini ikannya Bu, yang mau diblender. Selanjutnya, daging diblender bersamaan dengan bumbu lainnya. Bumbu utama adalah bawang putih. Agak berat memang menghaluskannya, sehingga hanya dilakukan secukupnya saja.
asal sudah tercampur dengan bumbu, daging siap dikeluarkan. Tuh, Bu, keluar. Mau diadon. Oh, ya Bu. Bu, ini Bu, ikannya mau diadon Bu. Ya, aku situng dulu. Langsung adon semuanya bentuk situ. Ini dicampur Bu. Ya. Pada tahap pembuatan adonan, daging diadon dengan tepung secukupnya, sehingga terbentuk adonan awal. Langsung adon ini Bu? Ya, langsung adon. Untuk pembuatan kerupuk haruan, adonan sedikit lebih basah dibandingkan dengan adonan kerupuk lainnya. Yang satunya lagi enggak. Oh ya Bu. Kunci membuat adonan berkualitas baik adalah bagaimana cara mengenyalkannya. Dengan tekanan dari tangan, adonan dapat mengembang dan semuanya tercampur merata. Lalu adonan dibentuk sebesar 2 kepalan tangan orang dewasa. Bentuk adonan ini disebut batangan atau golongan. Aduh, sudah jadi, kita siap buat ke panci. Yuk. Adonan disusun rapi dan merata di panci untuk dikukus, untuk memaksimalkan kapasitas jumlah adonan. Ketebalan adonan memerlukan waktu pengukusan yang lama. Kurang lebih 2,5 jam adonan akan matang. Adonan yang telah matang harus didinginkan selama 2 hari dan berangsur mengeras. Memotong batangan dilakukan dengan pisau potong yang khusus didesain untuk memotong golong kerupuk. Pisau potong dilindungi dengan rumah kayu yang tebal. Dan di bagian bawah ada penahan sehingga pemotong tidak bergerak terlalu jauh saat memotong. Ya sudah Dol, sekarang jemur aja ke atas. Oh, ya Pak. Ya. Karena berada di daerah rawa, keterbatasan tempat menjemur diakali dengan memanfaatkan atap rumah. Namun panas dari matahari dan resapan panas seng atap rumah justru membuat kerupuk akan cepat kering. Kerupuk ikan haruan adalah produk khas Kalimantan dan memiliki pangsa pasar yang luas di daerah Kalimantan. Harga per kilogram kerupuk mentah sekitar Rp60.000. Salah satu spesies ikan air tawar yang menjadi primadona masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu ikan sepat. Populasi ikan sepat di Danau Panggang luar biasa banyaknya. Warga Danau Panggang biasanya mengolah ikan sepat menjadi gari atau karing sepat, sebutan setempat untuk ikan yang diasinkan.
Bapak Bahrudin, warga Danau Panggang, mengolah ikan asin sepat telah dijalaninya puluhan tahun. Ya, bersihkan dulu. Bersihin dulu, Bang. Ya. Tangkapan ikan sepat hari ini cukup banyak. Kami harus segera memindahkannya ke wadah pengolahan agar segera dapat diolah. Kemudian, kami pindahkan ke dalam korang semacam jaring ikan yang rapat dengan tali yang kuat. Cara membersihkan sisi ikan sepat di sini cukup unik. Kedua ujung korang diikatkan pada seutas tali yang sama. Roda menjadi sarana menarik dan menggerak-gerakkan korang. Dengan gerakan bolak-balik yang teratur, ikan sepat di dalam korang otomatis terus bergerak seperti sedang disikat. Pak, biar saya aja, Pak. Ya, tadi sini, Pak. Oh ya. Sedikit demi sedikit, sisik mengelupas walaupun secara tidak menyeluruh. Jadi masih harus ditangani. Selain membersihkan sisik, ini juga bisa untuk melepaskan daging ikannya. Selanjutnya, membersihkan perut ikan. Ada cara tersendiri dalam menyiangi ikan sepat. Perut ikan terletak persis dekat batas kepala dan badan. Disitulah pisau harus diiriskan. Oh ya. Lalu ikan dicuci dengan gerakan memutar pada wadah. Kotoran secara otomatis keluar akibat proses menyiangi dilarutkan ke dalam air. Kemudian digarami. Penggaraman dilakukan terakhir saat ikan sudah di dalam wok. Tepatnya, garam akan ditaburkan pada bagian atas ikannya dan dibiarkan menjadi larut dengan sendirinya. Dengan banyaknya air garam, proses penguraian bahan akan dapat dihentikan. Ikan yang telah diasinkan ini sudah dapat dikeluarkan dari dalam box garam. Lalu bahan dipindahkan ke kotak air tawar untuk melarutkan garam yang telah terserap ke dalam daging ikan. Berapapun banyaknya dalam penjemuran, harus kita susun satu demi satu. Kesabaran dan kebiasaanlah kunci utama dalam proses ini. Aturan khusus saat menjemurnya, sebelum disusun, bagian sisi bawah ikan sepat harus digesekkan pada kawat jemuran. Dengan cara ini, badan ikan terlihat mengembang lebih besar. Perlu 2 hari mengeringkan ikan-ikan ini. Di pasar lokal, ikan sepat karing harganya Rp30.000 per kilogramnya. Bahkan, pasaran harga di luar pulau bisa mencapai Rp50.000 sampai dengan Rp80.000. Rasanya khas asin gurih. Apalagi jika disandingkan dengan sambal pedas dan lalapan, terasa semakin istimewa. Ada lagi yang banyak diminati, yaitu ikan pipi atau ikan belida.
Ikan air tawar berkarakter nokturnal dengan rasa daging tiada tanding. Belida adalah ikan bernilai ekonomi sangat tinggi. Di Amuntai, harga per kilogramnya bisa mencapai Rp100.000. Membersihkan ikan belida sebesar ini tidak mudah. Sisiknya sangat tipis dan kaku. Jadi, saat diiris harus hati-hati. Tidak seperti kebanyakan ikan lain yang bisa dikerok sisiknya. Oke, Bu. Kepala menjadi bagian yang harus dipisahkan terlebih dahulu. Kemudian bagian perut ikannya. Untuk olahan pais atau pepes ikan pipi, bagian perut menjadi bahan utama. Irisan kecil dibuat supaya ukuran paisnya tidak terlalu besar. Karena ikan yang masih segar, cukup banyak air untuk membersihkan darahnya pada bagian punggung belida. Udah, terdalam, itu dalam. Oke, Bu. Tak asing dari pengolahan pais ikan atau pepes ikan adalah penggunaan daun pisang sebagai pembungkusnya. Biasanya, daun dilayukan dahulu supaya lebih kuat. Untuk bumbu, ada cabai merah, bawang merah, tomat, dan belimbing bulu. Bumbu-bumbu ini dihaluskan menjadi satu, dibuat dengan rasa yang kuat sekaligus pedas. Kemudian dicampurkan dengan irisan daging ikannya. Diaduk sampai tercampur merata menjadi kemerahan dan siap dibungkus. Untuk memperkuat kedua ujung balutan daun, diberi pengunci dengan sebatang lidi pendek. Hanya butuh 1 jam untuk mengukus pais atau pepes daging ikan belida. Yang tebal dapat matang semuanya. Pais atau pepes ikan pipi adalah lauk pauk istimewa. Di samping sulitnya ikan sebagai bahan utama, lezatnya pun tak diragukan. Siapa yang tak kenal ampal untuk olahan rumahan warga Kalimantan Selatan? Lauk pauk sejenis perkedel, tetapi bahan utamanya adalah daging ikan. Bagian punggung ikan pipih ini harus aku ambil dagingnya dengan cara dikerok, supaya daging yang menempel pada tulang terambil semuanya. Sementara santan harus disiapkan untuk campuran kuah perkedelnya nanti. Daging ikan pipi kemudian aku campur dengan parutan kelapa, lalu aku campurkan dengan tepung sagu. Kemudian aku aduk-aduk merata menjadi adonan. Untuk menambahkan rasa gurih olahan, ditambahkan sambal dan telur ayam. Iya. Adonan akan berwarna kekuningan dan siap untuk digoreng. Daun sudah siap. Sudah, Bu? Sini saya goreng. Oh, sudah, Bu. Adonan kemudian digoreng sebesar 2 kali sendok makan. Sementara ibu menggoreng ampalnya, aku mempersiapkan kuahnya. Perkedel ikan khas Kalimantan ini memang menggunakan kuah, berbeda dengan perkedel Jawa yang tanpa kuah.
bumbu aku tambahkan sambal. Kuah harus dimasak sekitar setengah jam hingga matang. Oh, itu sudah matang. Sudah Bu, sudah mendidih? Oh ya. Kemudian perkedel yang sudah masak dimasukkan ke dalam kuah. Tak perlu waktu lama, ampal ikan atau perkedel ikan pipih pun telah matang dan siap disantap.